apapun sesuai mood. Yang membuatku happy adalah banyak uang. Gak pernah seneng masalahnya. Apaan ya? Sama Oh ya udah, makan banyak, makan makanan enak yang banyak. yang bikin aku sedih kalau hari ini nggak ada uang. Yang bikin sedih kehilangan orang-orang yang terdekat. Banyak hal pribadi. Aduh, bahagia. Kapan terakhir itu ngerasain bahagia? Tergantung sesuai mood. Banyak uang. Waktu ada orang yang silent treatment ke aku. Jadi misalkan lagi ada masalah, tapi dia kayak cuma diam doang, yang mendiamkan aku tanpa memberitahu aku apa kesalahan aku yang membuat mereka marah. Susahnya nyari uang. Kalau misalkan kita dijahatin sama teman terdekat kita sendiri. Ada kesempatan job. Aduh, kayalah. Kalau yang seneng-seneng kayak bingung jawabnya. Tunggu. Yang naikin good mood. Terlalu depresi nih mah. Tergantung sesuai mood. Bisa makanan, bisa belanja, bisa nyoba-nyoba baju, bisa foto-foto, apapun. Kalau moodnya lagi kemana, ikutin aja. Yang bikin bad mood itu kalau misalkan di tempat kerja kita ada orang yang iri sama kita. Jadi nggak suka. Tergantung mood. Aku kemudian guys. Kalau jobnya batal. Yang membuat aku merasa surprise adalah surprise. Kalau dadakan dapat uang. Oh iya, pas ulang tahun, I thought teman-teman dengan semakin asosnya aku kira teman-temanku semakin berkurang. Ternyata orang-orang yang aku nggak nyangka bakal se-care itu, ternyata dia bisa lebih care daripada orang yang udah kayak ada di pikiran kayak kira-kira ini orang nih care banget nih biasanya. Ternyata sama sekali tidak gitu. Ternyata berbeda dulu dan sekarang. Kalau misalkan dapat hadiah aja sih, dapat hadiah, dapat kejutan. Kalau misalnya lihat saldo ATM. Kalau misalkan ada sahabat sendiri yang mau ngejebak kita, mau ngejebak sih, sampai mau ngesekap, itu udah kerjasama sih, sama yang apa sih yang ngancem-ngancem. Pas waktu itu aku dikasih kepercayaan untuk pelayanan di gereja, tapi ternyata tiba-tiba ada satu dan lain hal yang membuat aku harus digantikan dulu sama yang lain. Itu sedih banget, itu shock dan sedih. Kita udah janjian nih, terus nggak jadi, detik-detik udah siap-siap gitu, terus nggak jadi, itu sih nyebelin banget. Aku jarang marah sih, kalau moodnya nggak bagus paling ngomel-ngomel doang, tapi kayak ya udah, karena menurutku marah itu bukan cara menyelesaikan yang baik sih. Mungkin berdebat kali ya, kalau berdebat sih sering, dan berdebat itu karena ada hal yang mungkin nggak sesuai sama jalan pikirku gitu. Kalau misalnya ada orang minta aku uang. Karena lagi bucin, jadinya kalau takut itu lebih takut ditinggalin. Karena aku baru nemu orang seperti itu. Kalau besok nggak ada uang buat beli apapun yang dibutuhkan. Kalau misalkan ada orang-orang yang mau berbuat jahat ke kita, dan itu teman dekat sendiri gitu. Kalau misalnya ada orang ngasih aku uang tiba-tiba. Kalau di saat kita terpuruk, ada yang nemenin, ada yang nasehatin, ada yang melukin gitu. Aku tuh gampang banget terharu dengan hal-hal yang simple. Apapun itu, yang penting dalam konteks dia tuh care sama aku. Bucin aku waktu itu lagi di luar kota kemarin. Terus ya kan aku anaknya my bahasa kasih is physical touch. Pas dia kerja di luar kota itu jadinya kita kayak gak bisa ketemu seperti biasanya lah. Dan yang buat aku terharu adalah dia kayak masih ingat aku. I mean oke, tiap hari kita ngechatan, mungkin kalau sempat video callan. Tapi waktu itu dia lagi makan di satu restoran di kota tersebut. Terus ada penyanyinya lagi nyanyi lagu Kamu Begitu Sempurna. Yang itu tuh dia recordin voice notein aku pas bagian di setiap langkahku, ku kan selalu memikirkan dirimu, tak bisa ku bayangkan. Kayak hal sesimpel
sesimpel itu tuh bisa membuat aku terharu. Jadi aku gampang banget sebenarnya terharu. Ketika dengar kalau misalkan ada orang yang mau ngejebak aku. Actually aku gampang panikan sih apapun itu. Tapi I mean panikannya kayak benar kayak gimana kayak lebay aja gitu. Tapi kalau itu depan orang dulu mungkin caper kali ya kayak gitu. Tapi kalau lagi sendiri I'm totally chill kok sebenarnya. Kalau aku sudah pernah dikhianati. Kalau aku lagi salah ngomong sesuatu atau aku salah gerak sesuatu, malu dan nyesel gitu kayak aduh pengen muter ulang, dan itu bisa keluar pikiran bahkan berbulan-bulan. Nggak punya malu sekarang. Gimana? Jika rahasia aku terbongkar, Kita difitnah terus orang pada percaya. Kalau orang itu terlalu terobsesi sama kita. gore. Enggak sih, soalnya aku cuek sama bucin juga cuek. Emang anaknya cuek jadi kayak ya udah mau ngapain bodo amat. Oh kalau gugup sih enggak, aku anaknya pede total. Tapi kalau gelisah ya itu sama kayak yang sebelumnya yang aku bilang, lagi silent treatment. Kalau misalnya aku lagi ada masalah nih dan lagi di puncak-puncaknya, tapi di silent treatment gitu loh, kayak aku nggak tahu masalahnya apa, dia tiba-tiba marah, itu bisa gelisah setengah mampus. Atau enggak, kita lagi memperdebatkan sesuatu, tapi di saat itu tiba-tiba misalkan tiba-tiba pas mungkin contohnya di video call deh, lagi debat tiba-tiba temannya datang, kan kita nggak mungkin berantem depan temannya dong. Jadi mau gak mau perdebatan itu harus di pause. Nah pas di pause itu aku bisa gelisah, bahkan kayak bisa sampai gitu kayak gitu deh. Itu parah sih, gelisahnya bukan main. Selain yang silent treatment, pekerjaan yang belum selesai. Kalau misalkan kita diancem-ancem kemarin tuh lagi diancem-ancem terus. Menderita sama pekerjaan yang belum selesai dan ada masalah dalam pekerjaan tersebut. ya mirip-mirip sama yang gelisah sih, kayak gitulah. Maksudnya aku emang cuek gitu, cuman kalau untuk misalnya anak itu dibully sampai gimana banget, itu sih aku bisa kasihan sih, kayak miris gitu lah, pembulian sih. Karena I've been there gitu loh. Apalagi pembulian di sosmed ya, karena itu lebih mematikan. Kita nggak tahu siapa orang yang di balik si pembuli itu, siapa pelaku bully itu. Dan biasanya orang yang anon itulah yang bulinya lebih mematikan daripada bully secara langsung. Kalau misalkan keinginan kita tidak terpenuhi. Miris. Kalau misalnya udah nyari banyak uang tapi uangnya habis terus. Banyak ya, tunggu. Kalau tujuannya tidak tercapai. Kalau misalkan kita dihianatin ya seperti itu, konteksnya sebenarnya dihianatin sih. Karena emang lagi ngerasain digituin kan. Dihianatin, diancem-ancem tuh. Sama kayak gelisah sama yang pas apa tadi, satu lagi pokoknya sama kayak gelisah sama yang tadi ya, setelah gelisah itu gitu sih. Tergantung mood, sama kayak sebelumnya, bisa makanan, bisa ngaca-ngaca, bisa coba-coba baju padahal nggak kemana-mana. Tergantung mood aja, bisa rebahan doang, bisa nonton, atau enggak paling gampangnya deh ketemu bucin, udah itu kayak ketemu bucin yang paling mutlak. Kalau tujuan bucket listnya udah tercapai. Kalau misalkan ketemu sama sahabat kita yang benar-benar ngertiin banget. Oke, sekian, terima kasih. Kenalin, ini Zizi. Oke. Banyak